Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas, khususnya perkuliahan pada hari ini yang meskipun dilaksanakan lewat daring, kita semua bisa hadir dalam kesempatan ini. Ibu Andita Desi Wulansari dan teman-teman yang saya hormati, dalam kesempatan ini sesuai dengan tugas yang diberikan pada kelompok 5, yaitu terhadap kami, Supriyono dan Kirana Alpriani Nur Hanifah, akan memaparkan teknik analisis data dalam penelitian komparatif dengan one way ANOVA. Kami mulai aja dari paparan yang pertama, bahwasannya definisi dari ANOVA, Analysis of Variance, adalah salah satu metode statistik yang paling sering digunakan dalam penelitian medis. Kebutuhan ANOVA muncul dari kesalahan inflasi tingkat alfa yang meningkatkan kemungkinan kesalahan tipe 1 positif palsu dan disebabkan oleh beberapa perbandingan. ANOVA menggunakan statistik F yang merupakan rasio antara dan dalam varian kelompok. Kepentingan utama analisis difokuskan pada perbedaan rata-rata kelompok, namun ANOVA berfokus pada perbedaan varian. Gambar yang diilustrasikan akan berfungsi sebagai panduan yang sesuai untuk memahami bagaimana ANOVA menentukan masalah perbedaan rata-rata dengan menggunakan perbedaan varian antara dan dalam kelompok. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan telaah variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok within dan variasi antar kelompok between. Bila variasi within dan between sama, nilai perbandingan kedua varian sama dengan 1, maka min-min yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila hasil perbandingan tersebut menghasilkan lebih dari 1, maka min yang dibandingkan menunjuk ada perbedaan. Analisis varian ANOVA. Analisis varian ANOVA mempunyai dua jenis analisis varian, yaitu faktor one way dan analisis faktor two way. Pada bab ini hanya akan dibahas analisis varian satu faktor one way. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA adalah: 1. Varian homogen, 2. Sampel kelompok independen, 3. Data berdistribusi normal, dan 4. Jenis data yang dihubungkan adalah numerik dengan kategori untuk kategori yang lebih dari 2 kelompok. Perhitungan uji ANOVA adalah rumus sebagaimana yang ada di layar, di mana kita menggunakan F dan SB kuadrat dibagi SW kuadrat, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, di mana jumlah seluruh data N1 plus N2 plus N3 terselesaikan. Selanjutnya, analisis multi comparison test. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut kelompok mana saja yang berbeda minnya. Bila mana pada pengujian ANOVA dihasilkan ada perbedaan yang bermakna H0 ditolak, ada berbagai jenis analisis multiple comparison. Di antaranya adalah Bonferroni multiple comparison, Honestly significant difference HSD, Scalver, dan lain-lain, dengan rumus sebagaimana tersebut di bawah ini sesuai dengan yang ada di layar. Kita lanjut uji kasus ANOVA. Pada contoh ini akan dicoba dihubungkan antara tingkat pendidikan dengan berat badan bayi. Variabel pendidikan merupakan variabel kategorik dengan 4 kategori. Variabel berat bayi berbentuk numerik sehingga uji yang digunakan ANOVA. Adapun caranya sebagai berikut. Pertama, aktifkan, bukalah file data ASI SAV. 2. Dari menu utama SPSS, pilih menu analisis. Kemudian pilih sub menu komparatif min, lalu pilih one way ANOVA. Sesaat akan muncul min one way ANOVA. 3. Dari min one way ANOVA terlihat bahwa kotak dependent list dan kotak faktor perlu diisi variabel.
kotak dependen diisi variabel numerik dan kotak faktor diisi variabel kategorinya. Pada contoh ini berarti pada kotak dependen diisi variabel berat badan bayi, pada kotak faktor diisi variabel didik. Kesimpulannya, prinsip uji ANOVA adalah meletakkan telaah variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok within dan variasi antar kelompok between. Bila variasi within dan between sama, nilai perbandingan kedua varian sama dengan 1, maka min-min yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila hasil perbandingan tersebut menghasilkan lebih dari 1, maka min yang dibandingkan menunjuk ada perbedaan. Dalam menganalisis data yang lebih besar dari dua kelompok, sangat tidak dianjurkan menggunakan uji T. Kelemahannya menggunakan uji T adalah uji dilakukan berulang kali sesuai kombinasi yang mungkin. Bila dilakukan uji T berulang kali akan meningkatkan inflasi nilai alfa. Artinya akan meningkatkan peluang hasil yang keliru. Perubahan inflasi alfa sebesar sama dengan 1 min dalam kurung terbuka 1 min alfa dalam kurung tertutup N. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka uji statistik yang dipilih adalah uji ANOVA. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam paparan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan, dan kami berharap ada koreksi, masukan, saran pendapat khususnya dari Bu Dr. Andita dan teman-teman semua untuk katakan masukan dan perbaikan terhadap paparan ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.